Sejarah dunia 7 April diawali dari tenggelamnya kapal perang Angkatan Laut Kekaisaran Jepang bernama Yamato pada tahun 1945. Kapal karam 200 km sebelah utara Okinawa dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Yamato bertugas dalam misi bunuh diri bersama 1 frigate dan 8 perusak pada operasi Tengo untuk menahan gerak maju tentara sekutu di Okinawa. Pada pertempuran itu, Yamato mendapat serangan dari pesawat tempur yang menjatuhkan torpedo dari udara, juga dari kapal selam Amerika Serikat, NAAS. Sebelum sampai tujuan, torpedo kapal selam berhasil menjangkau mesin Yamato. Hasilnya, setelah diserang dengan torpedo dan bom secara bertubi-tubi, kapal Yamato pun akhirnya berhasil ditenggelamkan. Yamato merupakan salah satu kapal canggih yang dibangun di galangan kapal Kure di Hiroshima. Kapal yang mampu berlayar sejauh 13.300 km dengan panjang 256 meter. Itu mempunyai 10 jenis persenjataan. Pada tahun 1980, bangkai kapal Yamato ditemukan di perairan 290 km barat daya Kyushu pada kedalaman 340 meter. Setelah mendengar peristiwa yang terjadi pada tahun 1945, kapal perang canggih ini sungguh amat disayangkan harus tenggelam di tengah laut. Oleh karena misi yang dilakukannya itu sepertinya adalah misi kamikaze. Mengapa demikian? Oleh karena bahan bakar yang dibawanya hanya cukup untuk misi pergi, tetapi tidak cukup untuk kembali. Mungkin hal itu tidak dipertimbangkan dengan baik oleh pihak Jepang. Mungkin ada beberapa orang yang memperingatkan akan hal itu, namun tidak digubris oleh para petinggi Angkatan Laut Jepang pada waktu itu. Peristiwa yang sama terjadi pada kapal Titanic. Kapal megah itu harus tenggelam karena tidak mempertimbangkan dengan baik segala sesuatunya. Thomas Andrew mengatakan, keamanan kapal yang dibuatnya sangat aman, bahkan Tuhan sekalipun tidak mampu menenggelamkannya. Sungguh suatu perkataan yang sangat mengandalkan diri. Seringkali kita jumpai kesombongan membuat sebagian orang sulit untuk menerima teguran, nasihat, atau bahkan masukan. Mengapa teguran dan peringatan selalu diasosiasikan dengan kelemahan atau aib? Bukankah Amsal 27 ayat 5 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi? Bagaimanakah respon yang benar menghadapi sebuah teguran dan nasihat? Raja Daud menganggap peringatan Tuhan sama bahagianya dengan menerima harta benda. Seseorang hanya bisa bertumbuh lewat masukan teguran, bahkan peringatan dari orang lain. Ada 2 manfaat dari teguran atau peringatan. Pertama, peringatan membuat kita hidup. Andai kapten kapal Titanic mendengar peringatan bahaya dari petugas menara pengintai, mungkin saja Titanic tidak akan tenggelam. Peringatan akan meluputkan kita dari maut dan membawa pada kehidupan. Mazmur 119 ayat 144. Sebaliknya, siapa yang tidak mengindahkan peringatan akan mati. Amsal 15 ayat 10. Kedua, peringatan memberi kita pengetahuan. Orang yang bersedia ditegur, pengetahuannya akan bertambah. Mazmur 119 ayat 99. Ia akan bertambah bijaksana dan langkah hidupnya akan semakin tertata. Mari kita mulai memperhatikan peringatan, nasihat, dan bahkan teguran dari siapapun saja, terutama yang datang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati.